Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi murid-murid. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah kita akan bahas materi pembelajaran mata pelajaran budaya kerja. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang muslim, mari kita lafazkan suratul Fatihah. Ya, yang non-muslim sesuai dengan ajaran agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah juga kita khususkan untuk permohonan khusus kita, apapun itu ya, sesuai dengan keperluan masing-masing. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hari ini kita akan bahas KBM 1 ya. Bab 3 KBM 1 dan KBM 2. Judulnya Keamanan dan Keselamatan Kerja atau K3. Apa itu definisinya? Ya. Kita baca adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang standar keselamatan kerja, mempelajari juga penyakit akibat kerja, tentu pengobatannya juga ya. Kemudian mempelajari juga hal-hal terkait pada suatu bidang dalam pekerjaan, termasuk uraian-uraian, peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi dari setiap permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Gitu, ya baik. Di sini kita akan coba kupas sedikit standar keselamatan kerja, apa sih maksudnya, gitu. Kalau dikaji semuanya, dibahas semuanya, itu K3 sangat panjang sekali, gitu, sangat membutuhkan waktu yang lama. Nah, tapi Pak Fadli hanya menyampaikan garis besarnya aja. Standar keselamatan kerja itu bisa dibagi ya, dilihat dari personal safety ya. Ini keselamatan atau keamanan pribadi, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa aja itu nanti kita bahas ketika kita membahas APD, alat pelindung diri. Kemudian standar keselamatan kerja itu harus ada yang namanya rambu-rambu keselamatan kerja. Jadi apapun instansinya, apapun perusahaannya, bergerak di bidang apapun, harus memasang rambu-rambu yang bisa mewujudkan keselamatan kerja di tempat tersebut. Kemudian pada buku Erlangga ya, yang dulu pernah digunakan oleh Pak Fadli sebagai rujukan, itu standar bangunan pun juga diatur. Gitu. Contoh, di area parkiran itu harus seperti apa, termasuk setiap ada pos security harus tersedia toilet. Nah, toilet yang lengkap, gitu, bisa buat mandi, buang air besar, buang air kecil dan sebagainya, pokoknya lengkap, begitu. Itu harus mesti. Kemudian ada juga pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan sampah sampai penampungan sampah dan hingga pengangkutan sampah ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Begitu, itu standar keselamatan kerja atau standar keamanan dan keselamatan kerja yang sudah sangat umum. Berikutnya ada di situ disebut penyakit akibat kerja ya, gitu. Nanti kita bahas pada KBM yang kedua sebetulnya, tapi nggak apa-apa, di sini disampaikan sedikit. Nah, dan secara fisik itu misalkan gangguan
penglihatan, ya kan? Kita kan kerja di depan komputer, menghadapi radiasi, kerja di depan handphone, di depan laptop, depan tablet, apalah namanya itu, gitu ya. Termasuk juga orang-orang yang bekerja itu menghadapi radiasi laser misalnya, gitu. Atau yang memotong besi, menghadapi radiasi las listrik, ya kan? Kan ketika memotong besi ada percikan api. Sampai-sampai juga radiasi nuklir, begitu. Kemudian apalagi penyakit akibat kerja ya, pusing-pusing, terus gangguan pendengaran, ada agak tuli sedikit. Nah, itu juga karena suara yang terlalu bising ya kan? Gitu. Bahkan sampai ada penyakit asma akibat saking banyaknya debu atau asap yang masuk ke paru-paru. Gitu. Apaan lagi? Nyeri otot ya, atau cedera, bahkan nih bahaya nih. Anak-anak ya, murid-murid yang nanti kalau PKL atau kerja, jikalau ada beban yang berat yang lebihin batas kemampuan, nah jangan maksain diri, karena kalau udah cedera kita nggak bisa kerja lagi. Begitu. Pak, kalau gangguan psikis ada nggak Pak? Ada. Misalnya stres, ya kan? Menghadapi atasan yang terlalu besar tekanannya. Nah, itu juga termasuk penyakit akibat kerja. Berikutnya poin B ya. Poin B, berikutnya poin B, landasan-landasan hukum. Itu silahkan dibaca sendiri, ada Undang-Undang nomor 1, nomor 23, nomor 13, tahunnya juga disebutin berurut ya kan. 1970, 1992, tahun 2003. Silahkan dibaca sendiri halaman 34, 35, 36 di buku yang kita pakai untuk rujukan ya. Pak Fadli yakin kalian udah bisa mengakses. Berikutnya simpulan dari pembahasan keamanan atau keselamatan kerja atau K3. Apaan aja? Nah, ini harus diketahui. K3 adalah standar yang harus dijalankan oleh instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan. Standar apaan, Pak? Ya standar keselamatan dan keamanan. Jadi standarnya standar, sebelum standar misalkan perusahaan makanan bumbunya sekian ya kan, ingredients-nya apaan aja biar enak bagaimana. Itu nanti harus ada yang namanya K3 terlebih dahulu, standarnya standar. Begitu ya. Yang kedua, employer dan employee mesti wajib memahami K3. Employer berarti kan orang yang memberi pekerjaan, bos. Nah, employee berarti pegawai atau karyawan, gitu ya, harus paham. Bahkan cuman paham doang nggak cukup, harus diterapkan. Dan yang terakhir, K3 memiliki perlindungan hukum yang legal, sah ya, di negeri ini dilindungi oleh undang-undang. Baik, sekarang KBM 2, judulnya masih sama, K3 ya. Sekarang coba kita lihat penyakit-penyakit akibat kerja. Yang pertama ditinjau dari segi fisika, tadi udah ya kan, misalnya ada pecahan kaca, ada benda, pokoknya dari benda-benda mati. Itu ditinjau dari segi fisika. Kemudian dari segi biologis, ya kan, misalnya penyakit yang diakibatkan jamur, tempatnya terlalu lembab umpamanya, disebabkan oleh bakteri. Nah, kemudian disebabkan oleh makhluk-makhluk hidup yang memiliki atau bisa memproduksi racun, atau bisa seperti ular umpamanya, atau biawak kan, atau komodo, itu kan menghasilkan bakteri yang berbahaya gitu. Bahkan mungkin virus ya, virus COVID ya kan, virus apa kek, biarpun cuma flu ya, itu juga penyakit akibat kerja. Makanya kalau lagi sakit flu tidak boleh masuk, kalau bisa mah jangan ya, kasihan orang-orang pada ketularan gitu. Kemudian dari segi kimia itu contohnya ada penyakit yang disebabkan oleh gas, misalkan jadi nyesek ya, chemical atau cairan-cairan khusus
yang memang membutuhkan atau mewajibkan penanganan khusus. Gitu. Sekarang bagian B, kecelakaan akibat kerja. Nah, faktornya ada beberapa, kita ambil 3 aja. Yang pertama faktor manusia, gitu ya. Jadi definisi kecelakaan kerja itu adalah kondisi yang memang tidak diinginkan, yang memang terjadi dan merupakan suatu kerugian dalam suatu produktivitas di tempat kerja. Itu definisi kecelakaan kerja tuh, kira-kira begitu ya. Faktornya apa aja yang menyebabkan kecelakaan akibat kerja? Misalkan faktor manusia, kondisi fisik dan psikis, kondisi badan dan kejiwaan yang kurang baik, gitu, kurang istirahat, kurang makan, ya kalau kurang duit mau udah umum, ya, kurang terus duit, ya, mungkin cukup lah. Terus pikirannya berat psikis, ya, stres umpamanya, dibawa ke tempat kerja, nah ini bisa menyebabkan kecelakaan. Makanya kita jangan mikirin diri sendiri, ya, kita harus juga memikirkan keselamatan orang lain. Kemudian faktor dari alat-alat yang digunakan di tempat kerja, ya, misalnya mesin-mesin atau komputer-komputer atau sambungan kabel umpamanya, gitu, ya kan? Dikasih instalasi yang murah, tapi cepat rusak, bahkan menimbulkan kebakaran kan ada tuh, misalkan kabel, nggak pakai kabel yang kawat, pakai yang serabut, ada korsleting atau konslet, kebakaran, ya nauzubillah semua, jangan sampai. Kemudian expirednya alat-alat tersebut tuh ada umurnya, gitu, harus dilihat, diperiksa lagi ya. Terus spare partnya udah diganti belum secara rutin, secara berkala, gitu. Suku cadangnya itu kan kalau harus diganti, misalnya enggak mesin-mesin. Kemudian maintenance-nya apakah berjalan secara periodik? Nah, itu kalau nggak dilanggar ya itu mengakibatkan kecelakaan kerja. Berikutnya itu lingkungan, ya, bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Ya misalkan suhu ekstrim, ya, lingkungan itu kan berarti segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Segala sesuatu yang ada di luar diri kita, itu namanya lingkungan. Misalkan tadi udah ya, over pressure, ya, apa namanya, tekanan yang berlebihan dan juga udah. Lingkungan juga itu kan, gitu. Misalkan di rumah, ya suami galak atau punya istri galak atau bagaimana, itu kan juga bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Harus disikapin, ya, jangan dibiarkan terus-menerus, gitu. Dan yang terakhir APD, alat pelindung diri. Itu tadi, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, beberapa peralatan digunakan untuk meminimalisir kecelakaan kerja ketika operasional kerja sedang berlangsung. Ada yang tanya, Pak, kalau alat pelindung diri boleh nggak dipakai untuk kegiatan di luar kerja? Kalau bisa mah jangan, gitu ya. Nanti teman-teman kita yang mau pakai alat pas lagi dinas gimana? Gitu ya. Jadi harus dibedain urusan kerja, urusan pribadi, dan seterusnya dan seterusnya. Contohnya aja ya, alat pelindung diri, helm, kacamata, pengaman, sarung tangan atau hand gloves, sepatu keselamatan, safety shoes, masker, sabuk keselamatan, safety belt, ya, itu penutup telinga kalau yang kerjanya di tempat bising. Bahkan kalau berurusan dengan air atau di laut perlu namanya pelampung, gitu ya. Ini itu aja yang bisa disampaikan dari Pak Fadli, ya, intinya K3 adalah standar dari suatu instansi atau perusahaan apapun yang bergerak di bidang apapun supaya semuanya bisa selamat, bisa aman, ya, insya Allah juga bisa karyawannya itu atau pegawainya tetap sehat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 28 Jaya.